Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat datang di kebaktian kategorial yang kita lakukan secara virtual. Sebelum memulai ibadah kita malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari datang kepada Dia yang telah memberikan kehidupan kekal, yang karena anugerahnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Allah mengundang kita saat ini untuk memberikan kita damai sejahtera-Nya. Kami mencari-Mu, ya Allah, kami rindu untuk memuji-Mu. Sebagai pengantar ibadah, kita akan menyanyi dari NKB 217, bait pertama dan kedua. Semua yang tercipta. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu berkat kesehatan dan juga kekuatan. Malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai dengan akhir. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh ikut ambil bagian untuk bersama-sama beribadah dengan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh mengubah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 144 bait yang pertama, Suara Yesus ku dengar. Serahkanlah
Selanjutnya pembacaan firman oleh Bapak Pendeta. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu dalam rindu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi tuntunan kami dan yang memimpin kami di jalan-jalan hidup kami. Dan firman Tuhan itu juga yang menghiburkan dan yang menegur kami. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah firman itu boleh sungguh menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan mengurangi kami semua dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Karena itu biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Baik saudara, kita akan bersama membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. 2 ayat saja. Ya, Injil Lukas pasal 6 ayat 37 38. Lembaga Alkitab sih memberikan judul di sini hal menghakimi. Begini katanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita cenderung untuk menilai sesuai dengan selera kita. Ketika kita memilih pakaian, maka apa yang baik dan pakaian yang seperti apa, motifnya, modelnya, lalu kemudian jenis kainnya, itu sesuai dengan selera kita. Ya, dan sesuai dengan selera, sesuai juga dengan kemampuan. Dan lalu kemudian ketika kita mengatakan bahwa ini baik dan itu buruk, ini baik dan sesuai dengan selera, dan ini pun juga buruk tidak sesuai dengan selera, ini pun juga tentu tiap orang memiliki standar nilai tertentu. Tetapi saudara-saudara, di dalam standar nilai ini, maka ada yang kita sebut dengan nilai umum. Ya, kalau di dalam hukum itu ada hukum yang sifatnya legalitas, legal. Jadi hukum itu legal, misalnya seperti undang-undang, KUHP, lalu kemudian aturan daerah, lalu kemudian SOP, aturan perusahaan, gitu ya, aturan RT, aturan RW, itu bisa yang namanya legal itu semua tertulis. Tapi ada juga yang sifatnya normatif. Normatif itu seperti adat, kebiasaan, biasanya nggak tertulis. Tata krama, sopan santun, biasanya nggak tertulis. Tapi dilakukan dan dilakukan, dan kemudian orang pun juga menjadikan itu sebuah nilai, value. Ya, nilai. Nah, karena itu, saudara, nilai ini karena normatif, orang bisa berbeda-beda. Dan yang ketiga tentu bukan cuma normatif, tapi ada situasional. Pada satu situasi tertentu, maka orang kemudian melakukannya. Nah, saudara, apa yang kita sebut dengan janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Saudara, yang dikatakan di sini bukanlah orang yang kemudian bertugas sebagai hakim. Nanti kalau orang yang lalu kemudian memilih profesinya sebagai hakim, lalu nggak ada dong orang Kristen menjadi hakim. Kenapa? Karena saya tidak boleh menghakimi. Nah, nggak begitu. Ya, pemahamannya, saudara, dalam konteks aslinya, menghakimi itu berarti kita menilai buruk tentang orang. Ya, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menilai buruk tentang orang.
Janganlah kamu pun juga lalu kemudian menghakimi orang, menuduh orang lain. Janganlah kamu lalu kemudian bukan hanya menuduh, tapi juga menyudutkan orang lain. Janganlah kamu menghakimi ataupun juga bahkan memfitnah orang lain. Atau mengata-ngatai orang lain. Bahasa sekarang, saudara, mungkin orang akan lebih tepat, jangan kamu membuli orang. Ya mungkin dengan bahasa perundungan, ya istilahnya perundungan, membuli, ataupun juga nyinyir, ya sama orang lain, gitu. Nah kecenderungan orang-orang sekarang, saudara, orang lalu kemudian dengan mudah nyinyir, orang dengan mudah lalu kemudian ngebully orang, dengan mudah orang menghina orang lain, dengan mudah orang pun juga lalu kemudian menyudutkan orang lain, dengan mudah orang lain pun juga di saat ini lalu kemudian menjelekkan orang lain. Saudara, bahkan ini menjadi sebuah model dalam hidup kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada orang namanya Muhammad Kece. Lalu karena dia menghina dan menista agama, suatu agama, itu dia adalah seorang Kristen baru, gitu, orang baru pindah agama menjadi orang Kristen, tetapi sangat disesalkan dan sangat disayangkan. Dan mengapa harus dia lakukan? Ketika dia menjadi seorang Kristen, dia lalu kemudian menjelek-jelekan agamanya yang lama. Lalu kemudian dia pun juga lalu kemudian membuat agamanya yang lama itu pun juga bahkan bukan cuma dijelekan tapi dihinakan. Saudara, ini sungguh perbuatan yang tidak baik. Ini sungguh perbuatan yang menjadi bukanlah menjadi sikap Kristen yang sesungguhnya. Sikapnya orang Kristen justru ketika dia menjadi seseorang yang mengikut Yesus, respect terhadap orang lain, sikap mengasihi, sikap menghormati, sikap menghargai, sikap mencintai, itu lebih menjadi sesuatu hal yang harus ditonjolkan. Ya sayang sekali saudara, dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh orang ini cenderung lalu kemudian menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Gitu ya, jangan kamu lalu kemudian menghukum orang lain. Ya, dengan menghakimi itu lalu kemudian kita lalu menghukum orang dengan sikap orang lain, lalu kemudian menjadi tidak baik. Gitu ya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip dalam kehidupannya orang Kristen itu kenapa kita tidak boleh menghakimi, menjudge orang lain? Mengapa kita pun juga harus menjauhkan diri dari kecenderungan kita untuk menjudge orang lain, mengatakan orang lain buruk dan mengata-ngatai orang lain buruk, atau kita beropini tentang orang lain yang tidak baik, ya, atau ngomongin orang dengan kecenderungan menjatuhkan orang lain. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena realitas kehidupan orang Kristen ini yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita pun juga bukan manusia yang sempurna. Ya, kalau kita kemudian menyudutkan orang lain tanpa orang lain sadar, kita pun juga disudutkan. Ketika kita menghinakan orang lain tanpa kita sadar, tanpa kita tahu, mungkin orang lain pun juga menghinakan diri kita. Dan ketika kita menghinakan, saudara, mungkin kita sakit hati, dan orang lain yang dihinakan pun juga begitu. Ya mungkin saudara ketika Muhammad Kece ini pun juga muncul, lalu kemudian orang pun juga semua berpendapat bagaimana dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni yang menghinakan orang Kristen, menghinakan kekristenan sedemikian rupa, lalu kemudian kita mah biasa-biasa aja ya, anteng-anteng aja. Sementara Muhammad Kece lalu kemudian dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, langsung kemudian ditangkap dan diproses. Tapi itulah sebuah fakta dalam realitas. Tetapi kalau apa yang dilakukan oleh MKC ini pun juga adalah sebuah pembalasan, maka itu bukan sikap Kristiani. Kenapa saudara? Karena melalui firman Tuhan ini justru kita dikatakan, maka kamu pun tidak akan dihukum. Jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi, dan jangan kamu menghukum supaya tidak akan dihukum, supaya kamu pun juga tidak dihukum.
Saudara teringat kepada seorang perempuan yang berzina, ya, di dalam Alkitab kita. Ketika itu perempuan itu mau dihukum dan mau dirajam batu. Ya, memang bagi orang-orang tradisinya Timur Tengah, tapi Israel udah nggak melakukan lagi itu. Tapi orang Timur Tengah gitu, ya kan, lalu kemudian masih melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Lalu kemudian si perempuan ini ketika akan dihukum, lalu dia bertelut, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempar duluan. Kenapa saudara? Karena yang Tuhan Yesus katakan, itu siapa sih yang tidak berdosa di antara kita? Tuhan Yesus tidak pernah mengajari dosa besar, dosa kecil, nggak ada kita. Yang kita pahami adalah dosa terampuni dan yang tidak. Itu aja. Tetapi bagaimana soal dosa besar, dosa kecil? Kita tidak pernah teori, kita tidak pernah ada obrolan dan tidak pernah ada omongan. Dosa dosa aja. Karena itu saudara yang kekasih, lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan ada yang ngelempar, nggak ada. Kalau begitu pergilah kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Bagi Tuhan, orang memahami ketika orang bersalah, ketika kita menyadari bahwa kita pun juga tidak sempurna, kita pun juga punya sisi buruk dalam hidup kita pun juga punya sisi kelemahan dalam hidup kita. Saudara, maka realitas kehidupan itu bagaimana kita satu dengan yang lain saling mengampuni, saling memaklumi, gitu ya. Kalau kita dengan kata lain mengampuni, ya harus kita mulai dengan memaklumi. Maklumlah, ya, namanya orang melakukan kesalahan, ya maklum aja. Gitu ya, karena kalau kita teori tentang kesalahan, saudara, orang melakukan kesalahan bisa karena tidak tahu. Orang melakukan kesalahan bisa karena lalai. Orang melakukan kesalahan bisa karena abai. Orang melakukan kesalahan juga bisa karena eksperimen, mencoba gitu. Ya, ada banyak hal ketika orang melakukan kesalahan. Tapi oleh karena itu ada juga yang kemudian memang realitas kelemahan, kesalahan adalah realitas kehidupan manusia. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan yang melakukan dosa? Karena itu saudara, nggak boleh kita saling menghakimi. Gitu ya, nggak boleh kita pun juga lalu kemudian saling menghukum. Dan bahkan ayat ke-38 mengatakan, gitu ya, ketika kamu memberi, berilah dan kamu akan diberi. Ya, suatu takaran yang baik. Saudara, ini dalam ayat 38 ini juga aturan. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah juga demikian. Jadi kalau kita ingin misalnya kita dihargai, dihormati, ya lakukan saja. Kalau orang pun juga ingin memaklumi setiap kesalahan kita, ya lakukan juga kepada orang lain. Kalaupun juga kita tahu ada kelemahan-kelemahan orang lain, saudara, ya, dalam teori bagaimana kita pun juga memiliki hubungan kerja dan hubungan pelayanan dan apa, ketika kita tahu ada kelemahan orang lain, maka nggak usah kadang-kadang kelemahan itu nggak usah diomongin, nggak usah diceritain, kita tolong, kita bantu. Ya, kita tolong, kita bantu menyelesaikan, mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu dalam realitas kehidupan kita, maka intinya bagaimana kita pun juga ketika kita yang pertama adalah kita saling menyadari. Kita sadar bahwa kita semua manusia punya kesalahan. Kita sadar bahwa semua kita punya kelemahan. Kita sadar semua kita pun juga punya kekurangan. Lalu bagaimana dengan realitas? Ya, meskipun kita punya kelebihan, meskipun kita pun juga punya kemampuan yang berbeda, ya kita pun juga punya sesuatu yang mungkin membuat kita pun juga punya kelebihannya daripada orang lain. Tetapi saudara, kelebihan-kelebihan kita ini bukan untuk kemudian mengagungkan diri sendiri dengan kemudian menjatuhkan orang lain.
Tetapi kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita juga untuk mendukung orang lain, untuk menolong orang lain, untuk menyokong orang lain. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini temanya kita jangan menilai dengan mulut. Ya, kenapa? Dengan mulut ini kadang-kadang ketika kita mengatakan tentang kelemahan, tentang kekurangan, saudara, dengan mulut kita lalu kemudian kita menyakiti orang. Itu ya, meskipun faktanya seperti itu. Itu ya. Ya sama. Kalau misalnya saya dulu ketika pelayanan di Seroja, saudara, di Seroja itu banyak sekali orang yang cacat karena perang Timur-Timur. Itu saya cuma membayangkan. Tetapi kalau kita yang normal, ada orang yang pincang, gitu ya, orang pincang lalu kemudian dikatakan, pincang, mana lo? Gitu. Tentu dia akan sakit hati, tentu dia akan marah, tentu dia akan sangat tersinggung, tentu dia pun juga akan sangat merasa direndahkan. Apalagi kalau yang ngomong orang normal, orang yang baik, orang yang biasa. Tetapi saudara, kalau kita melihat di antara mereka sendiri, di antara sesama veteran, gitu kan, di antara mereka sesama tentara yang kemudian cacat, mungkin mereka sangat mungkin sekali mereka untuk bercanda. Gitu, jalannya udah rata kok lu masih goyang-goyang aja. Gitu. Gitu kan, lalu kemudian dia jawab, lu kalau ngelihat, lihat dong pakai mata dua-dua katanya, karena yang satu matanya hilang. Gitu kan, atau lu kalau pegang pakai tangan kanan dong, salaman, jangan tangan kiri, karena tangan kanannya memang sudah buntung oleh karena mortir. Saudara, di antara sesama mereka, mungkin mereka pun juga akan mengatakan, lah sesama kita sesama cacat. Tetapi kalau orang normal yang mengatakan, orang baik-baik yang mengatakan, dan kalau orang yang kemudian yang biasa mengatakan tentang kekurangan, kelemahan, saudara, orang akan sangat tersinggung. Dan bahkan saudara, orang-orang yang seperti itu kita harus berikan kekuatan, berikan semangat, berikan motivasi yang kuat, bahwa di dalam kekurangan mereka, di dalam segala keterbatasan mereka, mereka punya kelebihan. Mereka punya keistimewaan. Ya, mereka punya sesuatu hal yang mungkin lebih daripada orang lain. Saudara-saudara, tidak usah saya sebutkan, ada seorang tentara, ex-tentara gitu, tangannya buntung. Tangan kanannya buntung. Jadi tangan kanannya buntung itu selengan segini, nggak ada lagi. Sehingga dia menggunakan tangan kirinya. Dan dia melatih tangan kirinya dengan sangat baik sekali. Bapak Ibu bisa bayangin, gitu, orang yang tangan kiri saja, dengan tangan kiri saja, itu dia naik mobil kenceng banget. Ya, mobilnya itu Jeep TAF, Daihatsu TAF, mobil dinas tentara. Nah, itu Daihatsu TAF. Lalu kemudian disupirkan dan manual. Mobilnya kenceng loh. Di jalanan Seroja itu kan sempit, termasuk saya duduk di sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau mobilnya nyetir gitu, lalu kemudian oper gigi, ini padahal kakinya yang satu itu kaki kirinya kakinya palsu. Jadi kaki palsu untuk nginjek kupling. Saudara, dalam hati saya bilang, aduh ini mah, gitu kan, kalau bisa nyampe ke tujuan ya puji Tuhan. Tapi karena sakingnya udah biasanya saya sama dia udah sangat terampil sekali dengan tangan kiri saja, gitu. Saudara, itu menurut saya kelebihan dia. Saya coba nyupir gitu ya, saya coba nyupir dengan tangan kiri aja, dengan gigi manual gitu, wah susah banget. Gitu kan, rasanya saya memang tidak terbiasa. Gitu. Tetapi saudara, itulah itu ya, ketika kita menyadari bahwa kita punya kelebihan tapi sekaligus punya kekurangan. Karena itu jangan kita menilai orang dengan mulut, dengan mengatakan sesuatu tentang kekurangan orang. Jangan kita pun juga menilai sesuatu dengan kata-kata yang kemudian mungkin tentang kekurangan, keburukan, atau sesuatu yang tidak baik tentang orang, dan itu akan menyakiti orang.
Tapi apa maksudnya menilai dengan mata? Artinya menilai dengan mata kita tahu orang itu ada kekurangan. Kita tahu dengan mata kita melihat ada yang tidak sempurna. Maka dengan hati kita memaklumi dan mengampuni. Tolong dia, bantu dia untuk mengatasi kekurangan. Tolong dia, bantu dia untuk kemudian dengan segala kelebihan yang ada pada kita. Untuk kita pun juga membangun sebuah sinergi bagi bangsa ini, bagi hidup kita. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baik dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, ya suami dengan istri atau orang tua dengan anak, yaitu bagaimana kita pun juga untuk menyampaikan segala kekurangan yang salah dan yang tidak baik dengan bijaksana. Ya, kita pun juga bisa menggunakan ilmu komunikasi dengan cara berkomunikasi, menyampaikan sesuatu tanpa kita menyinggung dan menyakiti hatinya dan perasaannya, tetapi orang menjadi sadar tentang kekurangan-kekurangan dan sesuatu yang tidak baik dari hidupnya. Sehingga orang pun juga ketika dia diingatkan, maka orang punya kekuatan diri dan motivasi diri untuk untuk mengatasi kekurangannya. Karena itu saudara, baiklah melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita hidup dengan saling mendukung, saling menyokong, saling memaklumi, dan juga saling mengampuni, sehingga kita percaya di mana kita ada, maka ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kita nikmati. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Ada pokok doa selain kita mendoakan Ibu Aminah, Ibu Widuri, Bapak Silitonga? Baik. Baik, kalau tidak ada, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan menganugerahkan kami dalam realitas kehidupan di mana kami pun juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada kekuatan dan juga ada kelemahan-kelemahan. Ada strength and weakness. Setiap manusia memiliki keduanya. Karena itulah Tuhan, kami menyadari betapa rapuhnya hidup kami. Betapa tidaklah sempurna kami. Betapa bahwa kami pun juga penuh dengan keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Tetapi melalui firman-Mu, Tuhan, pimpin kami agar kami boleh dengan sungguh-sungguh membangun kebersamaan, membangun persekutuan yang saling mendukung, saling menyokong, saling memperlengkapi, dan kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh di dalam segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kami ini, kami pun juga mendapatkan pertolongan, mendapatkan dukungan, dan mendapatkan sokongan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, betapa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi gembala kami, yang memelihara kami, menjagai kami, dan Tuhan jugalah yang selalu mencukupkan apa yang kami perlu, dan Tuhan jugalah yang menjadi gembala agung kami sehingga kami tidak akan kekurangan dalam segala sesuatu. Dan di saat ini Tuhan, sungguh kami mau berdoa bagi Ibu Aminah Bayin. Kami juga berdoa bagi Ibu Widuri, Tuhan jugalah yang memberkati jamahan Tuhan untuk mereka, agar kaki mereka pun juga boleh Tuhan pulihkan. Tuhan jugalah yang boleh menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesuslah yang menjadi tabib agung bagi tiap kami. Kami sungguh berdoa juga bagi Bapak Silitonga dalam segala keberadaan, segala kelemahan. Kami yakin, kami percaya bahwa cinta Tuhan juga boleh menaungi kami semua. Dan Tuhan Allah Bapa, biarlah di saat ini ketika pandemik pun juga berangsur-angsur boleh kami atasi. Dan jemaat Tuhan dan umat Tuhan pada saat ini pun juga boleh dipulihkan.
Dan kami pun juga boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan menjagai, kasih Tuhan memulihkan, dan kasih Tuhan memberikan selalu kami kekuatan dan kesehatan. Namun biarlah Tuhan Allah Bapa kami boleh tetap menjaga, mewaspadai, agar kami boleh tetap sungguh-sungguh memberlakukan protokol kesehatan dalam hidup kami. Dan pertolongan Tuhan itulah juga yang sungguh kami harapkan. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami mau berserah ke dalam tangan-Mu, dan sungguh kami mau pertaruhkan hidup kami di saat ini dan masa depan kami. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan dan doa syafaatnya. Sekarang kita akan mengungkapkan syukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui pemberian persembahan yang didasarkan pada firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Margareta De Sumual dengan nomor rekening 6330270860. Mari kita dengan penuh sukacita dengan membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami untuk bersyukur dan berbagi di tengah pandemi ini. Terima kasih bahwasanya Tuhan memampukan kami untuk melihat bahwa setiap persembahan kami menjadi saluran kasih Allah. Kiranya kami semakin bertumbuh dalam kerinduan untuk memberi diri dan berkarya secara nyata bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan, kami berdoa. Amin.
Kita sambut dengan nyanyian penutup, Tuhan Allah beserta engkau. Baik, saudara, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jangan gitu. Itu Pak Pendeta. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Bye. Halo Bu Nuryani, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Pak. Sehat ya Bu? Ya. Amin. Baik. Itu si Opa, bagaimana Opa? Opa sehat. Puji Tuhan. Opa sehat. Opa lagi ketawa Pak. Oke. Opa Ya. lagi ketawa. Kangen melihat gantengnya. Enggak.